Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pertama, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rian Alil dari kelas KPI 2D dalam pengerjaan tugas mata kuliah wacana bahasa Arab, dimana di sini menjelaskan tentang al-jumlatu wa anwa'uha, atau salah satunya al-jumlatul al-fi'liyah. Al-jumlatu itu bisa diartikan sebagai kalimat. Nah, jadi di sini kita bakal mempelajari tentang jumlah ataupun kalimat dan macam-macamnya. Tapi sebelum ke kalimat, kita itu tidak akan bisa memahami suatu kalimat apabila misalkan kita itu tidak tahu yang namanya atau tidak paham yang namanya kata. Demikian pula kita tidak akan bisa paham tentang kata kalau kita tidak tahu tentang huruf. Nah, makanya dengan adanya tugas ini saya ingin sedikit mengulang kembali materi yang telah disampaikan. Lalu apa yang disebut dengan kalimat? Kalimat itu dalam sebuah definisi diartikan majmu'atu ba'do kalimati walaha ma'nan. Dikumpulan beberapa kata yang memiliki makna. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwasannya yang namanya kalimat itu adalah susunan daripada kata-kata yang dimana kata-kata tersebut menjadi kalimat, yang dimana kalimat tersebut mengandung makna. Di syaratnya ada dua, teman-teman. Yang pertama itu kumpulan daripada kata yang pertama, yang kedua memiliki makna. Nah, itu bisa diartikan atau bisa disebut dengan kalimat. Seperti itu. Adapun dalam pengertian lain di sini dijelaskan ma yata'allafu min musnadin wa musnadin ilaihi. Jadi jumlah terbentuk dari musnad dan musnad ilah, terbentuk dari fi'il, fa'il ataupun mubtada khobar. Nah, itu disebut atau dinamakan dengan kalimat. Kemudian yang namanya kalimat itu dibagi menjadi berapa? Nah, dalam penjelasan dijelaskan dibagi menjadi dua, yaitu ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Seperti itu. Secara singkatnya, perbedaan daripada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu bisa diartikan kalau misalkan yang namanya jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il, kalau misalkan jumlah ismiyah berarti diawali dengan isim atau mubtada khobar, seperti itu. Nah, lanjut kepada terbentuknya, gitu kan. Fi'liyah itu atau jumlah fi'liyah itu terbentuknya yang pertama dari fi'il dan fa'il. Seperti dalam contoh dijelaskan terbentuknya dari jumlah fi'liyah itu yang pertama dari fi'il dan fa'il, yang kedua dari fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Nah, di sini saya akan kasih contoh yang pertama dulu, yang tadi terbentuknya sebuah fi'liyah atau jumlah fi'liyah itu. Contoh yang pertama itu fi'il dan fa'il. Contohnya shola al-muslimuna. Seperti itu. Shola itu adalah fi'il kan. Kemudian al-muslimuna fa'il. Gitu. Jadi shola itu sholat. Siapa yang sholat? Nah, gitu kan. Yang sholat itu adalah fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya al-muslimuna. Seperti itu. Sholat al-muslimuna. Nah, makanya sholat al-muslimuna ini bisa dikatakan jumlah fi'liyah. Gitu. Adapun bisa dikatakan jumlah
jumlah fi'liyah itu apabila ada yang pertama itu fi'il, kemudian ada fa'il dan ada maf'ul bihnya. Gitu. Kalau di sini itu bisa dicontohkan qara'a al-ab as-sahifah. Nah, qara'a itu udah jelas fi'il, membaca. Terus al-ab itu fa'il atau pelaku. Jadi kan qara'a itu membaca. Siapa yang membaca? Yang membaca itu al-ab, ayah. Nah, ayah itu sebagai fa'il. Apa yang dibaca? Nah, yang dibaca oleh ayah itu as-sahifah. Nah, as-sahifah di situ adalah maf'ul bih. Nah, itu seperti itu. Jadi bisa dikatakan kalimat yang tadi itu adalah termasuk al-jumlatul fi'liyah. Jumlah fi'liyah seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kenapa bisa disebut dengan maf'ul bih? Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya maf'ul bih itu ada gitu kan, atau terbentuk ketika ada fi'il dan fa'il. Itu seperti tadi. Kenapa as-sahifah itu disebut dengan maf'ul bih? Karena sebelumnya ada qara'a al-ab. Qara'a sebagai fi'il, al-ab sebagai fa'il. Maka pasti ada maf'ul bih, seperti itu terbentuknya maf'ul bih. Kemudian lanjut ke pembahasan al-jumlatu ismiyah atau kalimat yang diawali dengan isim. Al-jumlatu ismiyah itu bisa atau ciri-cirinya diawali dengan mubtada, kemudian khobar. Contohnya di sini ada al-baitu nadhifun. Al-baitu itu sebagai mubtada atau rumah artinya. Kemudian khobarnya itu nadifun, yang bersih. Jadi rumah yang bersih atau al-baitu nadhifun. Nah, itu bisa disebut dengan jumlah ismiyah karena diawali mubtada tambah khobar. Kemudian dari contoh yang lain ada as-sayyaratu sari'ah. Nah, as-sayyaratu nah itu mubtada. Nah, itu jadi as-sayyaratu itu sebagai mubtada, sari'atun itu sebagai khobar, seperti itu. Itu salah satu contoh dari jumlah ismiyah. Nah, kemudian dari materi tadi juga disinggung sedikit penjelasan panjang mengenai tentang fa'il, gitu ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan fa'il? Fa'il itu bisa diartikan sebagai pelaku. Pelaku dari siapa? Dari sebuah pekerjaan. Ya, contohnya yang tadi. Sholat itu artinya sholat. Itu kan berarti fi'il. Fi'il itu berarti kata kerja. Nah, siapa yang sholat? Nah, yang sholat inilah yang disebut dengan fa'il. Yang sholat itu al-muslimuna. Nah, itu disebut dengan fa'il, muslim. Seperti itu. Tapi di sini juga dijelaskan bahwasannya bisa diartikan sebagai fa'il itu ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'li tam mabni lil ma'lumi. Jadi yang dimaksud dengan fa'il itu adalah isim marfu atau rupa. Yaqa'u ba'da yang terletak ba'da setelah fi'li tam, setelah fi'il tam. Mabni lil ma'lum. Mabni lil ma'lum itu berarti kalimat yang aktif, seperti itu. Jadi disebut dengan fa'il.
Kemudian dari fa'il juga terbagi menjadi dua secara besarnya, yaitu ada dohir dan ada domir. Tapi yang domir ada yang pertama dohir, yang kedua domir. Kemudian domir terbagi menjadi dua, ada mutasil, ada mustatir. Ya, seperti itu. Apa perbedaan daripada ketiganya? Menurut pemahaman saya, kalau misalkan fa'il dohir itu ya, fa'il dohir itu adalah fa'il itu pelaku yang jelas disebutkan berupa kata ganti. Kalau misalkan contoh di sini mah ada kataba Muhammadun darsa. Muhammad menulis pelajaran. Siapa yang menulis pelajaran? Itu Muhammad. Nah, jelas kan, berarti itu fa'il dohir yang jelas disebutkan. Kemudian ada fa'il mustatir di sini. Fa'il mustatir itu adalah pelaku yang tidak disebutkan secara langsung, tapi tersembunyi dalam fi'il berupa domir atau kata ganti. Tersembunyi gitu ta. Contoh kayak aktubu. Aktubu itu aku menulis. Itu kan kata aku tidak disebutkan langsung, tapi terkandung dalam kata kerja aktubu, maka fa'ilnya mustatir atau tersembunyi. Kemudian yang ketiga itu ada fa'il mutasil. Fa'il mutasil itu adalah bisa artikan pelaku yang berupa domir atau kata ganti yang menyatu atau menempel langsung dengan fi'il. Contohna teh naon cenanya, katabtu, aku telah menulis. Kata tu, nah di sana itu adalah domir yang menjadi fa'il dan melekat langsung ke fi'il, maka fa'ilnya disebut mutasil atau terhubung. Nah, itu terhubung seperti itu kurang lebih. Kemudian ada juga penjelasan mengenai fa'il itu. Di sini ada al-fa'ilu yaqa'u ba'da fi'lihi, ammal fa'ilu yaqa'u qabla fi'lihi fa huwa la yusamma bil fa'ili wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Jadi fa'il itu harus terletak setelah fi'ilnya. Jika ada pelaku yang terletak sebelum fi'ilnya, maka ya tidak disebut fa'il, dan yang menjadi fa'ilnya yaitu dhamir mustatir. Nah, jadi fa'il itu harus terletak setelah fi'ilnya. Jadi fi'il dulu baru fa'il. Gitu. Jadi shalla al muslimuna. Gitu we contoh nama tadi kan ya. Nah, itu kaitan sama fa'il. Kemudian tadi disinggung tentang maf'ul bih. Itu ya. Apa itu maf'ul bih? Jadi maf'ul bih itu bisa tadi diartikan di awal saya sebutkan ketika ada fi'il dan ada fa'il, maka adalah maf'ul bih aqsam. Kemudian kalau di definisi di sini jelaskan bahwa maf'ul bih itu dibagi menjadi dua, kembali seperti tadi, seperti fa'il, yaitu ada dohir, ada domir, cenak itu. Maf'ul bih dohir, contohna sariba umur labana. Sariba umaru al-labana. Tah, al-labana didinya teh lebetna kana maf'ul bih dohir eta mah. Kumaha contoh anu domir, nu domirna cenah. Contoh nu domirna mah hadihi al-jaridatu qara'aha al-jaddu. Nah, kemudian aya deui jadi nasaroni ustadu fi fahmi dars. Nah, itulah kurang lebih. Nah, cukup sakitu wae anu tiasa kusimkuling dipikah hatur. Hapunten nabil aya kalepatan tina hasil nge-review materi. Atas tadi didugikeun sakitu nu kusimkuling teh sakatangkap. Tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.